bagi ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yohana Kesha Rahman Belos. Saya dari kelas 10D. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang. Yang pertama, pengertian dari penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok yang telah menyepakati aturan atau norma sosial tersebut. Baik, yang kedua adalah sifat dari penyimpangan tersebut. Penyimpangan berdasarkan sifat terbagi menjadi dua macam, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Yang ke-A, penyimpangan positif. Penyimpangan positif merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak positif terhadap kegiatan sosial karena memiliki unsur-unsur yang berinovatif dan ide-ide yang dibuat juga kreatif serta memperkaya wawasan masyarakat. Penyimpangan ini juga terarah pada nilai yang ingin dicapai bersama atau kepentingan sosial dan seringkali dianggap sesuatu yang ideal dalam masyarakat. Penyimpangan positif ini biasanya akan diterima karena merupakan bentuk penyelesaian akan perkembangan. Baik, yang ke-B adalah penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial karena memiliki unsur-unsur yang sifatnya merendahkan dan selalu menyebabkan hal-hal buruk terjadi seperti pencurian, perampokan, hingga pemerkosaan. Seseorang yang mengalami kejadian buruk tersebut dapat terkena luka bukan hanya secara fisik, namun juga secara mental. Seperti halnya yang dibahas dalam buku pelecehan seksual dan pedofilia yang memaparkan mengenai trauma yang ada di bawah alam bawah sadar tiap korban. Yang ketiga, bentuk dari penyimpangan. Penyimpangan berdasarkan bentuk dibagi menjadi dua, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Yang pertama itu penyimpangan primer. Penyimpangan primer yaitu penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi si pelaku masih dapat diterima masyarakat. Contoh dari penyimpangan primer ini, yang pertama gangguan mental. Individu dengan gangguan mental seperti skizofrenia, bipolar, atau depresi berpotensi melakukan tindakan yang dianggapnya tidak normal atau tidak wajar dalam masyarakat. Perilaku mereka mungkin tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Yang kedua, penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba ilegal atau penyalahgunaan obat-obatan tertentu dianggap sebagai penyimpangan primer karena melanggar hukum dan juga bertentangan dengan norma-norma sosial yang mengharuskan kita untuk menjaga kesehatan dan kehidupan yang sehat. Baik, yang kedua itu penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder yaitu penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga para pelakunya dikenal sebagai orang yang berperilaku menyimpang. Penyimpangan sekunder terjadi ketika individu atau kelompok mengadopsi perilaku penyimpangan sebagai respon terhadap label atau stigmatisasi yang diberikan oleh masyarakat. Contoh dari penyimpangan sekunder ini yaitu yang pertama, residivisme. Individu yang telah dihukum atau dipenjara sebelumnya dan kemudian kembali melakukan tindakan kriminal dianggap sebagai penyimpangan sekunder. Mereka mungkin mengadopsi perilaku kriminal sebagai respon terhadap label mantan narapidana yang melekat pada mereka. Dan yang kedua, prostitusi paksa. Baik, yang keempat itu dampak dari penyimpangan. Dampak dari perilaku penyimpangan sosial setiap pelanggaran yang dilakukan akan menimbulkan konsekuensi, baik hal tersebut mengubah sesuatu menjadi lebih baik maupun buruk. Begitu pula dengan penyimpangan sosial. Dengan adanya perilaku tersebut akan menimbulkan dampak-dampak di tengah lingkungan masyarakat tersebut. Dengan adanya perilaku menyimpang dari berbagai norma yang ada di sistem sosial, akan terjadi pula perubahan di lingkungan sekitarnya. Berikut beberapa dampak yang diberikan dengan adanya perilaku penyimpangan sosial. Yang pertama, terciptanya suatu norma atau peraturan sehingga perilaku menyimpang yang terjadi tidak terulang dan diikuti kembali pada para anggota lingkungan masyarakat yang lain.
Perilaku penyimpangan sosial dikucilkan dari lingkungan masyarakat yang ada, karena mayoritas dari anggota lingkungan masyarakat memandang perilaku menyimpang tersebut sebagai suatu wabah penyakit sehingga mereka memilih untuk tidak mendekatinya. Yang kedua, menciptakan batasan antar kelompok lingkungan yang satu dengan yang lain karena adanya parameter sosial. Hal ini dapat kita lihat contohnya dari beragam suku yang ada di Indonesia, di mana orang suku Jawa memiliki ciri khas berkata lembut, sedangkan orang suku Batak memiliki ciri khas berkata tegas. Sehingga perbedaan tersebut kadang membuat kelompok satu dengan kelompok yang lain segan akan satu sama lain. Yang ketiga, munculnya kelompok baru yang beranggotakan para penyimpang sosial karena dikucilkan sehingga meninggalkan rasa solidaritas dan kepedulian akan satu sama lain yang dapat membuat masalah di lingkungan masyarakat sekitar. Dengan adanya penyimpangan sosial memiliki potensi menyebabkan gangguan di lingkungan masyarakat tersebut jika terjadi terus-menerus. Tapi ada juga yang malah menjadi menyesuaikan dengan situasi yang terjadi. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan penjelasan, kita dapat melihat bahwa penyimpangan sosial terbagi menjadi berbagai bentuk yang beragam, dari yang dapat memberikan dampak positif hingga dampak negatif ke masyarakat sekitar. Dengan mempelajari tentang penyimpangan sosial, kita jadi mengerti bahwa hal tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Namun, walaupun seseorang telah melakukan penyimpangan sosial atau sikap menyimpang, bukan berarti individu tersebut tidak dapat berubah. Jika orang tersebut memiliki keinginan atau mengakui kesalahan yang telah dilakukannya, maka kita sebagai orang-orang yang ada di sekitarnya harus dapat membantunya menjadi pribadi yang lebih baik. Baik Ibu dan teman-teman sekalian, itu saja penjelasan dari saya mengenai penyimpangan sosial. Sekian dan terima kasih.